Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Damai Sejahtera bagi Semua. Berdasar dari bacaan Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21. Akan tetapi, sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, mari kita siapkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa memimpin, menolong, memberkati. Bahkan Tuhan memberikan anugerah kehidupan bagi kami sampai saat ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami bersama-sama akan memulai hari dengan merendahkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami semua, memampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, bahkan kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita diambil dari Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Ada yang berkata, "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Demikian sahabat Petra yang terkasih, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, handphone atau telepon genggam merupakan hal penting dalam hidup manusia zaman sekarang. Rasa-rasanya tidak bisa jauh dari yang namanya handphone dan selalu ada di genggaman tangan. Ya, tentu memang sesuai dengan namanya. Karena handphone adalah barang yang sangat penting pada zaman saat ini, maka tidak jarang jika seseorang akan kebingungan jika tidak ada handphone, ataupun handphonenya sudah mulai lowbat atau baterainya mulai habis. Ia akan sesegera mungkin mencari sumber listrik supaya dapat mengisi daya baterai atau dicas. Ataupun menggunakan power bank jikalau punya power bank. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak sampai kehabisan baterai handphone, sehingga handphone tetap atau selalu menyala. Seperti halnya handphone yang tidak bisa berfungsi baik jika tidak ada baterai atau dayanya, begitu juga relasi hidup kita, hidup manusia, hidup orang percaya dengan Tuhan. Ada saatnya kehidupan di dunia ini membuat manusia menjadi lemah, patah semangat, putus asa, sehingga berdampak pada tidak adanya gairah untuk menjalani hidup, tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup. Dan akhirnya aktivitas keseharian, aktivitas yang setiap hari dilakukan menjadi terganggu. Apalagi peran dan fungsinya bagi orang lain dan kehidupan di sekitarnya. Jika kita melihat ada sesama kita yang demikian, mereka sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan. Namun jika sebaliknya, jika kita sendiri yang sedang merasakan atau mengalami hal itu, maka kitalah yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan jikalau kita melihat dalam teks kita, ini juga sedang dalam kondisi lemah dan tidak berdaya, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka selalu memilih jalan yang mereka anggap benar dan bukan apa yang Tuhan pandang benar. Sikap mereka inilah yang mengundang murka Tuhan, di mana kemudian berujung pada penghukuman. Tuhan yang menutup akses bagi permintaan tolong dari umat. Namun bukannya bertobat, umat memilih merespon teguran Tuhan ini secara negatif. Mereka malah menolak kasih karunia Tuhan dan meneruskan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Namun istimewanya, kita tahu bahwa Allah ini istimewa, karena kasih-Nya begitu besar, yang maha tinggi dan yang maha mulia ini tidak selamanya menyatakan kemarahannya atas pelanggaran orang Israel. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-18 mengatakan, Aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Artinya Tuhan mau hadir di tengah umatnya dan memulihkan keadaan mereka supaya hidup mereka ini tidak lagi lemah lesu di hadapannya. Dengan perkataan lain, Tuhan mengajak umatnya untuk kembali bergairah, untuk kembali bersemangat dan berdaya dalam hidup. Bahkan tidak itu saja, Tuhan pun akan memberikan damai sejahtera bagi semua orang, baik yang jauh maupun yang dekat. Kalau saudara membaca pada ayatnya yang ke-19 sampai 21. Ini menunjukkan pada rencana keselamatan yang melampaui bangsa Israel dan digenapi di dalam Kristus, di mana damai sejahtera itu bagi orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Damai yang Allah berikan tidak bersifat eksklusif. Damai sejahtera Ia berikan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Namun sebaliknya, orang yang menolak Allah
digambarkan seperti laut yang bergelora, penuh kekacauan, tanpa damai. Sahabat Petra yang terkasih, damai sejahtera hadir dari hati yang mau mengakui kelemahan dan bertobat kepadanya. Tidak lahir dari kesombongan atau kekuasaan. Seperti Allah yang maha tinggi tidak berdiam di tempat megah, melainkan datang kepada yang remuk hati. Siapa yang tidak merindukan damai sejahtera? Kita semua merindukan damai sejahtera itu, bahkan dalam situasi saat ini. Dan saat ini kita dikuatkan kembali melalui firman Tuhan, bahwa damai sejahtera lahir oleh karena anugerah Allah yang mau hidup dalam kerendahan hati, mengakui kelemahan, dan mau bertobat, serta yang mau datang kepadanya. Maka damai sejahtera itu Tuhan limpahkan bagi kita dan mereka semua yang datang kepadanya. Jadi, adakah damai sejahtera di hati saudara saat ini? Walaupun situasi hati sedang remuk karena situasi dan persoalan, namun mari dengan kerendahan hati menyadari kelemahan dan keberdosaan kita, bahkan selalu berpengharapan kepadanya, karena Ia akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda Tuhan pada saat ini yang kami dengar. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk dengan segala kerendahan hati kami, menyadari kelemahan dan keberdosaan kami, bahkan kami bertobat, kami senantiasa hadir, kami tidak menolak keberadaan Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan pun Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam hati kami yang remuk, Engkau senantiasa memulihkan kami, Engkau senantiasa menolong kami, bahkan Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati dan kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari kami dengan segala aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan, sekolah, rencana-rencana kami dan apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan, kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat dari Tuhan, bahkan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.